Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahumal azizul ghaffar. Segala puji bagi Allah. Dialah Tuhan yang merajai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Dia yang maha kuasa dan dia pula yang maha pengampun. Dia maha penguasa di antara langit dan bumi. Dan dia juga zat yang maha pengampun. Dan dia tak pernah jenuh-jenuh, tak pernah bosan untuk mengampuni hambanya. Tapi kita hambanya lah yang bosan memohon ampun kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudaraku semuslim dan seiman. Mungkin itulah yang menjadi problema umat kita. Umat manusia di era dewasa ini, yang merasa dirinya benar, yang merasa dirinya tak punya dosa, sehingga kita melupakan ia. Allah Subhanahu wa ta'ala kita lupakan. Kita merasa diri kita benar, tak pernah berdosa. Kita merujuk kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW. Beliau dinas. Sudah ditentukan bahwa dia adalah sosok manusia, nabi yang maksum, terhindar dari segala dosa. Tapi beliau dengan bijaksana setiap harinya selalu bertobat kepada Allah 100 kali setiap malam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tapi kita umatnya tak bisa meneladani beliau. Berapa kali kita memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Patutnya kita malu. Nabi saja yang sudah dinas sebagai manusia yang maksum, terhindar dari dosa, masih mau bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Tapi kita umatnya, Masya Allah, berapa kali kita beristighfar kepada Allah, yang kita hanya pikirkan perut, dunia, tak pernah memikirkan kehidupan akhirat. Saudara-saudaraku semuslim dan seiman, ketahuilah, umur kita tidaklah lama. Jika kita melihat Rasulullah, beliau hanya berusia 63 tahun. Sekarang kita sudah berumur berapa, saudara-saudaraku? Kapan kita mau bertobat? Jangan menunggu-nunggu waktu sampai ajal datang kepada kita. Saudara-saudaraku, jangan pernah menunggu waktu. Nanti saya masih muda. Nanti saya masih sehat. Toh kalau saya sakit, saya punya uang untuk berobat dan saya akan sehat kembali. Siapa yang menjamin umur kita? Banyak anak-anak muda yang mati di usia mudanya. Banyak orang yang kaya yang berobat, dia nggak sembuh, malah tambah sakit dan ia mati. Saya tanya, siapa yang bertanggung jawab menjamin umur kita akan panjang? Walikulli ummatin ajal. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ajal pasti menjemput kita, saudara-saudaraku. Dan jika ajal sudah datang, kita tak akan pernah bisa menghentikannya, apalagi memajukannya. Dia datang tanpa diundang, tanpa isyarat. Dia akan mendatangi kita. Kapan kita akan bertobat? Saudara-saudaraku semuslim dan setanah air. Pada suatu hari, Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril dan berdialog dengan beliau. Ya Rasulullah, beritahukanlah kepada umatmu yang berbuat dosa kepada Allah. Jadi seumur hidupnya dia melakukan perbuatan dosa dan tercela. 1 tahun sebelum ia meninggal, dia bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah.
maka sungguh Allah akan mengampuninya. Lantas Nabiullah Muhammad SAW menjawab, lama ya Jibril, terlalu lama. Maka Jibril kembali naik dan kembali turun kepada Nabi Allah Muhammad. Siapa umatmu yang berbuat dosa di selama hidupnya, 1 bulan sebelum ia meninggal, dia memohon ampun, maka ia akan diampuni oleh Allah. Nabi kembali menjawab, masih terlalu lama. Malaikat Jibril kembali naik dan turun kepada Rasulullah, kembali berucap, siapa umatmu yang melakukan dosa selama umur hidupnya, dia bertobat 1 minggu sebelum ia meninggal, maka pintu Allah akan dibuka. Tapi Nabiullah Muhammad, jangan, masih terlalu lama ya Jibril, umatku lalai, kurang apa kasih sayang Rasulullah kepada kita. Maka Jibril untuk terakhir kalinya naik ke langit dan turun kembali dan beritahukanlah kepada umatmu, dan ada salam dari Allah kepadamu. Beritahu kepada umatmu bahwasanya siapa yang berbuat dosa selama umur hidupnya, 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, bahkan ketika ghor, nyawanya berbolak-balik di tenggorokannya, ketika ia tidak bisa berbicara, matanya menatap langit penuh dengan harap memohon ampun kepada Allah, pintu taubat oleh Allah, pintu ampunan Allah akan dibuka untuknya. Betapa luasnya Allah Maha Pengampun. Saudara-saudaraku semuslim dan setanah air, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita termasuk sosok umat Nabi yang selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Hakikatnya kita hanyalah manusia yang fana. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.